Siap kita mau belajar hari ini? Ya. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya, baik? Baik, Bu. Baik. Coba kalian lihat dulu sampah kanan kiri itu. Nak Sarah, ada sampah di samping dulu, diambil dulu. Ya disimpan dulu ya, kan kita kalau sudah selesai silakan dibuang. Untuk ketua posisinya siapa? Pak. Boleh Pak untuk dipimpin doanya dulu. Kita mulai pelajaran hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi sholli fadli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk sekretaris kelasnya boleh Ibu lihat dulu daftar kehadirannya. Ini Bu. Siapa? Kita cek dulu daftar kehadirannya siapa yang tidak masuk hari ini. Ada Hanifah Polita, hadir Bu. Esa Sulfano, hadir Bu. Muhammad Iqbal, Hilda Samara, hadir Bu. Dela, hadir Bu. Kak Emma Potaci, izin Bu. Kenapa izin? Bu, ada. Oke, sangat ya. Untuk bunga, Fatia, hadir Bu. Alifah, hadir Bu. Muhammad Ilham Bintang, Fadia, hadir Bu. Eri, oke. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu. Kemarin kita belajar apa? Tentang norma, Bu. Norma, apa lagi? Macam-macam norma, Bu. Pintar. Minggu lalu kita belajar mengenai norma, pengertian norma, macam-macam norma. Terus ada juga contohnya norma. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini akan mengevaluasi praktik pelindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi sebelum kita akan mengevaluasi, nanti Ibu akan menjelaskan dulu apa itu praktik pelindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nanti kalau sudah dijelaskan, kita akan berdiskusi secara berkelompok. Setelah berkelompok ini, ntar baru kalian akan disajikan satu kasus untuk dievaluasi. Sebelum Ibu melanjutkan diskusinya kelompok, jadi di sini Ibu ada satu video untuk kalian pahami dulu. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah, baik ya. Di pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai konsep pelindungan dan penegakan hukum, serta pentingnya pelindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ayo, siapa nih yang tahu apa itu pelindungan dan penegakan hukum? Saya Bu, perlindungan itu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi kita. Sedangkan penegakan hukum itu lembaga yang melindungi kita. Iya, betul. Jadi, menurut pendapat ahli, Andi Hamzah, pelindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Sedangkan penegakan hukum itu upaya menjalankan ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur
dan ditetapkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pelindungan hukum itu merupakan upaya untuk melindungi subjek hukum dengan peraturan yang ada. Subjek hukum yang dimaksud di sini adalah masyarakat Indonesia. Sedangkan penegakan hukum itu upaya menjalankan ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan. Contoh penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Republik Indonesia, kepolisian, advokat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita akan belajar pentingnya pelindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ayo, siapa nih yang tahu mengapa bisa dikatakan penting pelindungan dan penegakan hukum itu? Saya Bu, perlindungan dan penegakan hukum itu dikatakan penting karena dapat mewujudkan tegaknya keadilan bagi setiap warga negara. Iya, betul sekali. Jadi, pelindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan seperti tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandasan pada hukum yang berlaku. Tegaknya keadilan tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara serta mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Karena pertemuan kali ini sudah habis waktunya, kita akan lanjut di pertemuan minggu depan. Ibu akhiri ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Tadi ada yang tahu apa itu pelindungan dan penegakan hukum? Bu, Siapa namanya? Rizky Anissa Bu. Boleh. Dari video tadi, saya menarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum itu adalah upaya yang dijalankan atau dilakukan pemerintah untuk melindungi kita, sedangkan penegak hukum itu adalah lembaga yang melindungi kita. Ya, pintar sekali. Jadi pelindungan hukum itu adalah upaya untuk melindungi subjek hukum dengan peraturan yang ada. Sedangkan penegakan hukum itu upaya untuk menjalankan peraturan yang sudah diatur dan ditetapkan. Coba nak, aku dulu wakilnya. Siapa namanya? Makasih Kak Gil. Sekarang tanggal. Nah, tadi kan perlindungan itu kan upaya untuk melindungi subjek hukum dengan peraturan yang ada. Apa sih Bu itu subjek hukum? Maksud di sini subjek hukum itu adalah warga masyarakat Indonesia. Terus mengapa sih Bu perlindungan dan penegakan hukum itu penting? Karena itu sudah dijelaskan di Undang-Undang Dasar 1945. Ayo, siapa yang tahu pasal berapa? Iya, siapa namanya? Aisyah. Jadi dijelaskan di pasal 1 ayat 3. negara itu berdasarkan hukum. Jadi contohnya nih, kehidupan di kita ada di Undang-Undang Dasar 1945 itu dijelaskan di pasal 23A. Ada yang tahu pasal 23 isinya apa? Isinya itu tentang pembayaran pajak itu hukumnya wajib. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk peraturan hukum untuk mengatur kehidupan warga masyarakat Indonesia. Nah, dari video tadi ada salah satu contoh lembaga penegakan hukum. Ayo, yang tahu apa aja lembaga penegakan hukum boleh ditulisin di depan. Siapa namanya? Sarah, ya boleh.
BPK. Ya, pinter ya. Jadi ini adalah salah satu lembaga penegak hukum Indonesia. Ini ada KPK, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian. Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan, ada yang mau ditanyakan sebelum kita diskusi kelompok? Baik, tidak ada. Jadi di sini kita akan berdiskusi secara berkelompok. Mau Ibu bagikan sendiri atau kalian yang membagi? Bagi sendiri Bu. Bagi sendiri, ayo coba bagi sendiri. Kita menggunakan kelompok kecil ya. Jadi satu kelompok ini terdiri dari 5 orang. Anggota kelas kita berapa jumlahnya? 21. Jadi ada yang 5, ada yang 4. Jadi sebelum Ibu menyajikan kasus tentang mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, jadi coba kalian untuk berkumpul secara berkelompok dulu sebelum Ibu jelaskan. Sudah? Jadi sini Ibu jelaskan dulu. Nah, ntar di sini ada identitas, ada nama kelompok. Jadi sesuai berurutan di kelompok 1, 2, dan 3. Ini 4. Kemudian ada kelas. Kalian kelas 12, jadi tulis kelas 12. Kemudian anggota kelompok. Jadi di sini tulis dulu anggota kelompoknya. Kemudian di sini adalah tujuan pembelajaran kita, yaitu tentang mengevaluasi praktik pelindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi kalian ketika bingung, kalian silakan membaca petunjuknya. Kalau masih bingung, boleh tanyakan ke Ibu. Nah, untuk soalnya nanti Ibu akan sajikan satu kasus. Nah, jadi soalnya itu tentang setelah melihat kasus mereka Nenek Asyani terhadap perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian, silakan setiap kelompok itu mengevaluasi dari segi keadilan, kedamaian, dan perlindungan penegakan hukum. Jadi entar kalian di sini setiap kelompok menjawabnya di bagian sini. Nanti, jadi entar perwakilan setiap kelompok akan memaparkan hasil jawabannya. Jadi silakan kalian pahami dulu video untuk mengevaluasi hari ini. Persoalan muncul ketika Asyani membawanya ke tukang kayu untuk dibikin kursi. Karena Asyani tidak bisa membuktikan tanda keabsahan kayu, dia bersama 3 lainnya ditahan. 3 persoalan berkelit-kelindan. Pertama, data material yang dipakai ada beberapa kejanggalan. Misalnya, umur Asyani dicatat 45 tahun seusia anaknya. Kedua, pasal dakwaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan dengan ancaman 5 tahun. Padahal yang dilakukan Asyani bukan pencurian besar-besaran yang merugikan negara. Yang pertama dan kedua lebih mudah diterima dan diatasi. Tetapi yang lebih penting, mencegah jangan sampai hukum menimpa pada orang yang salah. Ada kesulitan dari diskusi hari ini? Tidak ada. Kalian disajikan satu kasus, ntar kalian tuh mengevaluasi. Nah, ini. Nah, ntar kalian akan mengevaluasi dari segi keadilan, kedamaian, sama perlindungan dan penegakan hukum. Untuk kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Belum. Kelompok 3? Belum. Kelompok 4 ada yang ditanyakan? Oke. Nah, video analisis kita tentang Nenek Asyani yang mencuri 7 batang kayu jati. Di sini ada yang mempresentasikan hasil jawabannya. Apakah kalian sudah semua?
hukum yang ada di Indonesia. Dalam pandangan sosiologi hukum, kasus nenek ini adalah perkara kecil dengan nilai material yang kecil. Demikian dilakukan oleh kelompok sosial yang miskin dan juga buta akan hukum. Karena itu hadirnya hukum negara bukan melahirkan keadilan hukum, justru sebaliknya menimbulkan ketidakadilan akan hukum. Karena itu kasus hukum yang menimpa masyarakat miskin sebaiknya lebih menggunakan pendekatan yang lebih sosiologis dan juga humanis. Penyelesaian ini yang dikenal dalam dunia akademik teoritik sebagai prinsip restoratif justice, yakni keadilan yang diperoleh di luar pengadilan hukum positif melalui proses pemulihan dengan semangat saling memaafkan antara pelaku dan korban. Restoratif justice adalah solusi yang paling baik dan tepat untuk menyelesaikan masalah hukum yang menimpa masyarakat miskin. Ya, dari jawaban kelompok 2 di sini ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Kalau tidak ada, kita beri hapus dulu untuk kelompok 2. Ayo, satu kelompok lagi. Siapa yang mau mempresentasikan hasil jawabannya? Kelompok berapa, nak? 3. Ini? 3. Ini tanggal berapa? 3. Tanggal berapa hari ini? 1. Oke, berarti kelompok 1. Ya. 2, Bu. Berapa 2? 3. 2023. Jadi dari hasil diskusi kami tadi mengenai hasil dari menilai kasus pembunuhan dan penegakan hukum yang didiskusikan bersama kelompok, yaitu kasus hukum Asyani dengan pencurian 7 kayu jati dalam pandangan hukum normatif atau hukum negara yang berparadigma legalistik positivistik adalah tindakan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan atau P3H karena layak untuk diberi hukuman. Kasus hukum yang menimpa masyarakat miskin seperti nenek Asyani ini sebenarnya bisa dihentikan di tingkat pertama, dan ini di kepolisian. Tapi aparat penegak hukum bisa menghentikan suatu kasus jika merasa ketika kasus dibawa ke tingkat lebih tinggi, justru akan melukai rasa keadilan. Ya, kepolisian dengan kewenangan seharusnya bisa menghentikan kasus kecil yang menimpa masyarakat miskin seperti nenek Asyani dengan pertimbangan etik, moral, sosial, kemanusiaan dan kemanfaatan sosial. Saja sudah diperlukan. Baik, terima kasih. Berikan hapus dulu untuk kelompok 1. Dari ketiga kelompok ini ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ibu kasih hadiah kalau dari kalian dari keempat kelompok ini ada yang mau menyimpulkan. Siapa namanya? Sarahku. Boleh nak untuk berdiri biar temannya bisa lihat. Baik, dari pembelajaran kita hari ini tentang upaya hukum dan perlindungan hukum, di sini dapat kita simpulkan dari kasus yang Ibu contohkan terkait kasus nenek Asyani. Nah, nenek Asyani ini kan tidak mendapatkan keadilan akan hukum, jadi maka dari itu dapat kita mengetahui bahwasanya hukum di Indonesia itu belum tegak keadilannya. Berikan hapus dulu untuk Sarah. Sarah tadi sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini, jadi ibu kasih hadiah. Ya, kasih. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, suatu tindakan hukum jika dapat diselesaikan secara bermusyawarah, maka lakukanlah secara bermusyawarah. Karena kita harus mengeluarkan jiwa kemanusiaan kita. Kemudian untuk tugas di rumah, silakan kalian mencari fungsi dan tugas dari lembaga yang tadi Ibu jelaskan. Mengerti? Ibu. Nah, ini dilakukan secara individu ya. Kemudian untuk tugas kedua, jadi Ibu itu sudah mengirim materi bahan ajar yang sudah Ibu dikirimkan di grup. Jadi silakan kalian kerjakan itu yang ABC dari 1
mau ditanyakan sebelum ibu tutup? Tidak ada punya Bu. Kalau tidak ada ibu yang mau bertanya. Dari pembelajaran kita tadi, apa yang dapat kalian ambil? Makan dulu. Indonesia adalah negara hukum. Pintar, ada lagi? Oleh, pintar, ada lagi? Implementasi hukum di Indonesia baru sepenuhnya berjalan dengan baik, Bu. Pintar. Jadi inilah pembelajaran kita hari ini. Tadi kita diawali dengan doa, maka ditutup dengan doa. Ayo anak yang cowok boleh dipimpin doanya. Satu. Boleh nak, Ipan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Ipan. Jadi jangan lupa untuk tugas kita besok, dan besok kita akan belajar mengenai implementasi Pancasila. Jadi silakan kalian pelajari dan jangan lupa untuk tugasnya ya. Ipan.